Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup berguna untuk melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Kata cryptocurrency berasal dari gabungan dua kata, yaitu kriptografi yang mempunyai arti kode rahasia, dan currency yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital yang berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Namun, seluruh transaksi yang dilakukan tetap demikian dan dipantau dalam sistem jaringan cryptocurrency. Penambang cryptocurrency adalah catatan transaksi ini dan memperoleh komisi berupa uang digital yang bisa dipakai. Meski cryptocurrency sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an, sekitar 10 tahun terakhir dikenal masyarakat global. Dan perkembangannya saat ini di 2021 sudah ada 200 lebih jenis mata uang digital di internet. Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah mata uang digital baru yang bernama jaringan Pi yang saat ini sedang dikembangkan oleh profesor dari Stanford Universitas ternama di dunia yang dijaminnya dengan mempertaruhkan gengsi karya cipta yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi solusi di dunia. Kali ini selamat Hari Pi. Dalam perayaan Hari Pi, tim inti mempresentasikan beberapa pengumuman dan pembaruan produk dan teknologi yang merupakan tonggak penting untuk proyek dan yang menjadi perhatian para pionir. Hari ini bahwa Pi Wallet yang terhubung dengan Pi Testnet akan diluncurkan ke pioneers pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Seperti disebutkan dalam pembaruan dompet sebelumnya, tim inti telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk merancang, mengembangkan, dan mengulang pada beberapa versi dompet dengan moderator dan node, dalam mengejar dompet yang fungsional, dapat diskalakan, mudah-mudahan mudah digunakan untuk semua pionir. Dompet Pi akan memungkinkan pionir untuk membuat pasangan kunci publik dan rahasia, dan menyimpan kunci rahasia dengan aman di ponsel Anda secara lokal, dengan cara non-penahanan. Pada tahap saat ini, dompet Pi akan terhubung ke Pi Testnet dan dimulai dengan tes Pi oleh Vouchet Pi Testnet, yang merupakan fasilitas di Testnet untuk mendistribusikan tes Pi gratis. Dengan dompet, pionir akan dapat mengirim dan menerima tes Pi di Testnet, sama seperti cara kerjanya pada akhirnya di Mainnet Pi dengan Pi asli. Tentu saja, proses desain berulang yang sama akan berlaku untuk dompet kami yang berarti perbaikan akan dilakukan di sepanjang jalan setelah rilis pada tanggal 31 Maret dan umpan balik dari semua pionir diterima. Kami ingin menekankan bahwa tes Pi, atau tes Pi, bukan Pi nyata. Tes Pi semata-mata untuk tujuan pengujian transaksi di Pi Testnet dan tidak mengandung nilai. Saldo tes Pi di dompet dapat diatur ulang karena Testnet akan diatur ulang secara berkala sebagai bagian dari pengujian. Harap diingat bahwa saat ini penjualan Pi tidak sah dan melanggar persyaratan layanan, yang dapat mengakibatkan pembekuan akun. Silakan laporkan pelanggar. Pembaruan node dan Testnet karena tim inti telah berkomitmen untuk meluncurkan Pi Mainnet pada akhir tahun, pekerjaan pada node dan Testnet adalah yang paling penting untuk tujuan itu. Selama beberapa bulan terakhir, kami telah melakukan upaya luar biasa untuk kemajuan perangkat lunak node, Testnet, infrastruktur, dan skalabilitas. Kami merilis beberapa versi perangkat lunak desktop Pi, dengan yang terbaru adalah V0.4.3. Saat ini ada lebih dari 140.000 penginstalan langsung dari Pi node yang aktif setiap hari. Berdasarkan metrik ketersediaan dan keandalannya, kami telah mendaftarkan sekitar 10.000 pelamar node untuk mengikuti blockchain dan menjalankan wadah konsensus Pi. Dengan sekitar 10.000 node aktif fungsional, Pi Testnet sudah menjadi salah satu jaringan peer-to-peer terbesar di dunia. Ini juga berarti bahwa kami selangkah lebih maju dalam jalur kami menuju Mainnet yang lebih terdesentralisasi yang bertujuan untuk diluncurkan pada akhir tahun ini. Ada juga banyak pekerjaan yang dilakukan untuk infrastruktur. Untuk mengaktifkan Pi Wallet untuk melakukan transaksi tes Pi di Testnet, tim inti membuat voucher dan konektivitas dompet yang dibuat dengan blockchain Testnet.
Anggota komunitas telah membuat penjelajah blok dan dashboard jaringan Node sebagai antarmuka yang ramah pengguna untuk melihat blockchain dan jaringan Node. Selain itu, semua item yang tercantum di atas melibatkan banyak pekerjaan pada skalabilitas, mengingat ukuran jaringan kami. KYC kami baru saja mengumumkan sebagai bagian dari perayaan Hari Pi bahwa tambahan 100.000 slot KYC gratis disediakan oleh tim inti kepada pionir terpilih di seluruh dunia untuk membootstrap ekonomi Pi. Selain itu, tim inti telah mulai bekerja secara teknis dan logistik pada solusi KYC berbasis komunitas yang diusulkan di aplikasi Brainstorm untuk sebagian besar pionir. Dengan harapan dapat mencapai solusi KYC dengan biaya rendah hingga tanpa biaya untuk semua perintis manusia sejati. Jadi jika Anda belum menerima slot KYC, harap bersabar. Platform utilitas Pi tim inti meluncurkan aplikasi Brainstorm dengan harapan pionir secara kolektif mengusulkan ide-ide aplikasi Pi baru dan membentuk atau bergabung dengan tim untuk mewujudkan ide-ide ini. Sejauh ini, kami telah menerima 33.367 proposal Pi Up. Karena banyaknya proposal, kami juga merilis mekanisme tinjauan buta 2 langkah dengan bantuan kelompok-kelompok kecil perintis untuk melontarkan proposal terbaik dan lebih layak yang menyediakan rencana implementasi yang konkret. Saat ini, tahap kedua dari tinjauan buta telah selesai untuk pengajuan sebelumnya dan proposal baru dapat terus diajukan. Kami akan segera mempublikasikan pemilihan awal proposal aplikasi ekosistem untuk dilihat, diikuti, dan didukung oleh seluruh komunitas. Selain sisi utilitas, tim inti juga telah merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna yang baru dan lebih terbuka untuk platform utilitas Pi yang kami harap dapat melayani pembangunan ekosistem dengan lebih baik. Pembaruan lebih konkret tentang platform baru yang disesuaikan dengan utilitas dan ekosistem Pi akan diumumkan pada tanggal 31 Maret. Fitur obrolan tim inti telah mengerjakan perbaikan pada obrolan untuk mengatasi spam dan troll dan mendorong percakapan yang lebih bermakna di antara pionir. Hari ini kami juga merilis fitur obrolan ke beberapa obrolan dan topik tertentu, mode terdesentralisasi. Jatah yang memungkinkan perintis senior obrolan menandai pesan spam dan troll apapun dari anggota baru, miss. Bot spam. Ambang batas dari penandaan semacam itu akan membuat pesan menghilang dari obrolan, dan pengirim pesan ini dapat mengajukan banding jika terjadi penandaan yang tidak adil. Banding dapat disetujui atau ditolak oleh moderator obrolan. Penandaan yang salah jika moderator menyetujui pengajuan banding akan mengakibatkan penangguhan kemampuan pionir senior untuk menandai pesan sebagai tindakan untuk mencegah penandaan yang berbahaya. Pada pesan yang baik, fitur ini dimaksudkan untuk memberdayakan sebagian besar pionir untuk membantu melindungi dan menjaga kesehatan ruang obrolan kami. Kesimpulan ini merupakan tahun yang luar biasa, menantang, dan memuaskan yang kami miliki bersama membangun Pi sejak Hari Pi yang lalu. Kepada semua pionir di seluruh dunia, tim inti menghargai kepercayaan Anda pada proyek dan tim inti terlepas dari keributan di dunia, upaya Anda dalam mengembangkan jaringan kami, mendukung testnet, mempertahankan proyek dan membootstrap ekonomi Pi, kepedulian Anda tentang kemajuan proyek, kesehatan komunitas kami dan tim inti, dan kreativitas Anda dalam utilitas Pi, pembangunan ekosistem, dan seni Pi. Tidak ada yang layak dilakukan yang mudah. Kami merasa beruntung memiliki Anda selama ini bersama kami mengatasi satu demi satu kesulitan. Tim inti tidak dapat menjanjikan kesuksesan, tetapi berkomitmen untuk mencoba yang terbaik untuk membangun dan memimpin proyek bersama dengan semua pionir di seluruh dunia menuju visinya, ekonomi digital global yang inklusif. Penjabaran yang sudah saya jelaskan dalam sesi sebelumnya adalah perkembangan secara langsung dan pada sesi ini akan saya jelaskan lebih dalam tentang kertas putih jaringan Pi sebagai mata uang digital. Seiring dunia menjadi semakin digital, cryptocurrency adalah langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Pi adalah mata uang digital pertama untuk manusia biasa, mewakili langkah maju yang besar dalam adopsi mata uang kripto di seluruh dunia. Misi kami, membangun platform cryptocurrency dan kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh manusia biasa. Visi kami, membangun pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia, mendukung oleh Pi, mata uang kripto yang paling umum digunakan di dunia penafian untuk pembaca yang lebih mahir. Karena misi Pi adalah menjadi inklusif mungkin, kami akan menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan blockchain kami ke lubang kelinci wajah tersenyum. Mengapa cryptocurrency penting saat ini? Transaksi keuangan sehari-hari kita mengandalkan pihak ketiga terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi. Misalnya, ketika Anda melakukan transaksi bank, sistem perbankan mencatat dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan dapat diandalkan.
Begitu pula, ketika Cindy mentransfer $5 ke Steve menggunakan PayPal. PayPal menyimpan catatan sentral $5 yang didebit dari akun Cindy dan $5 dikreditkan ke Steve. Perantara seperti bank, PayPal, dan anggota lain dari sistem ekonomi saat ini memainkan peran penting dalam operasi keuangan dunia. Namun, peran perantara terpercaya ini juga memiliki batasan, penangkapan nilai yang tidak adil. Perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam kekayaan, kapitalisasi pasar PayPal gelombang $130 miliar, tetapi tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka, orang-orang biasa di lapangan, yang uangnya menggerakkan sebagian besar ekonomi global. Semakin banyak orang tertinggal, biaya, bank dan perusahaan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Biaya ini seringkali berdampak tidak proporsional pada populasi berpenghasilan rendah yang memiliki alternatif paling sedikit. Sensor. Jika perantara terpercaya tertentu memutuskan bahwa Anda tidak boleh memindahkan uang Anda, ini dapat membatasi uang Anda. Tagar. Perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang dapat secara sewenang-wenang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Nama samaran. Pada saat masalah privasi kedekatan, penjaga gerbang yang kuat ini tidak sengaja terungkap, atau Anda untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang diri Anda yang diinginkan. Sistem uang elektronik peer-to-peer Bitcoin, yang diluncurkan pada tahun 2009 oleh pemrogram, atau grup anonim Satoshi Nakamoto, adalah momen yang menentukan bagi kebebasan uang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang dapat bertukar nilai dengan aman, tanpa pihak ketiga atau perantara terpercaya. Membayar dengan Bitcoin berarti bahwa orang-orang seperti Steve dan Cindy dapat saling membayar, melewati biaya institusional, penghalang, dan gangguan. Bitcoin benar-benar mata uang tanpa batas, yang menggerakkan dan menghubungkan ekonomi global baru. Pengantar buku besar terdistribusi Bitcoin mencapai prestasi historis ini dengan menggunakan catatan terdistribusi. Sementara sistem keuangan saat ini bergantung pada catatan pusat kebenaran tradisional, catatan Bitcoin dikelola oleh komunitas validator yang terdistribusi, yang mengakses dan memperbarui buku besar publik ini. Bayangkan protokol Bitcoin sebagai Google Sheet yang dibagikan secara global yang berisi catatan transaksi, divalidasi dan dipelihara oleh komunitas terdistribusi ini. Terobosan Bitcoin dan teknologi blockchain umum adalah, meskipun catatan disimpan oleh komunitas, teknologinya memungkinkan mereka untuk selalu mencapai konsensus tentang transaksi yang benar, memastikan bahwa penipu tidak dapat merekam transaksi palsu atau menyalip sistem. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penghapusan perantara terpusat, tanpa batasan finansial transaksional. Manfaat buku besar yang didistribusikan selain desentralisasi, Bitcoin, atau cryptocurrency secara umum, bagikan beberapa properti bagus yang membuat uang lebih cerdas dan lebih aman. Meskipun cryptocurrency yang berbeda mungkin lebih kuat di beberapa properti dan lebih lemah di properti lain, berdasarkan implementasi protokol mereka yang berbeda. Cryptocurrency disimpan di dompet kriptografi yang diidentifikasi dengan alamat yang dapat diakses publik, dan diamankan dengan kata sandi pribadi yang sangat kuat, yang disebut kunci pribadi. Kunci pribadi ini secara kriptografis kesepakatan dan hampir tidak mungkin untuk membuat tanda tangan palsu. Ini memberikan keamanan dan ketidakseizatan. Tidak seperti rekening bank tradisional yang dapat disita oleh otoritas pemerintah, cryptocurrency di dompet Anda tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun tanpa kunci pribadi Anda. Cryptocurrency tahan terhadap sensor karena sifatnya yang terdesentralisasi karena siapapun dapat mengirimkan transaksi ke komputer manapun di jaringan untuk diketahui dan divalidasi. Transaksi cryptocurrency tidak dapat diubah karena setiap blok bukti transaksi bukti kriptografi, hash, dari semua blok sebelumnya yang ada sebelumnya. Begitu seseorang mengirimi Anda uang, mereka tidak dapat menyatakan kembali pembayaran mereka kepada Anda, yaitu, tidak ada cek yang terpental di blockchain. Beberapa cryptocurrency bahkan dapat mendukung transaksi atom. Kontrak pintar, yang dibangun di atas mata uang kripto ini tidak hanya bergantung pada hukum untuk penegakannya, tetapi secara langsung ditegakkan melalui kode yang dapat diaudit secara publik.
yang tidak dapat dipercaya dan dianggap perantara di banyak bisnis, Miss. Escrow untuk real estate. Mengamankan buku besar terdistribusi, penambangan. Salah satu tantangan dalam memasukkan catatan transaksi yang terdistribusi adalah keamanan, khususnya bagaimana memiliki buku besar yang terbuka dan dapat diedit sambil mencegah aktivitas penipuan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut penambangan, menggunakan algoritma konsensus bukti kerja, untuk menentukan siapa yang tidak percaya untuk memperbarui catatan transaksi bersama. Anda dapat menganggap penambangan sebagai jenis permainan ekonomi yang validator, untuk membuktikan keunggulan mereka saat mencoba menambahkan kecatatan. Untuk memenuhi syarat, validator harus menyelesaikan teka-teki komputasi yang kompleks. Validator yang memecahkan teka-teki terlebih dahulu diberi hadiah dengan memperhatikan blok transaksi terbaru. Memposting blok transaksi terbaru memungkinkan validator untuk menambang hadiah blok. Saat ini 12,5 Bitcoin, atau gelombang $40.000 pada saat dioperasikan. Proses ini sangat aman, tetapi membutuhkan daya komputasi dan konsumsi energi yang sangat besar karena pengguna pada realisasi teka-teki uang, untuk memecahkan teki komputasi yang menghasilkan lebih banyak Bitcoin bagi mereka. Rasio bentu reward sangat menghukum sehingga selalu menjadi kepentingan pribadi validator untuk memposting transaksi yang jujur ke catatan Bitcoin masalah. Sentralisasi kekuasaan dan uang membuat cryptocurrency generasi pertama tidak terjangkau pada masa-masa awal Bitcoin. Ketika hanya sedikit orang yang bekerja untuk menvalidasi transaksi dan menambang blok pertama. Siapapun dapat memperoleh 50 BTC hanya dengan menjalankan perangkat lunak penambangan Bitcoin di komputer pribadi mereka. Ketika mata uang mulai mendapatkan popularitas, penambang yang menyadari bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak jika mereka memiliki lebih dari satu komputer yang bekerja untuk menambang. Ketika Bitcoin terus meningkat nilai, seluruh perusahaan mulai bermunculan untuk menambang. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan chip khusus, ASIC, dan membangun peternakan besar server menggunakan chip ASIC ini untuk menambang Bitcoin. Munculnya perusahaan pertambangan besar ini, yang dikenal mendorong demam emas Bitcoin, sehingga sangat sulit bagi orang biasa untuk berkontribusi ke jaringan dan mendapatkan ketidakseimbangan. Upaya mereka juga mulai menggunakan energi komputasi dalam jumlah yang semakin besar, berkontribusi pada memuncaknya masalah lingkungan di seluruh dunia. Kemudahan menambang Bitcoin dan kebangkitan pertanian penambangan Bitcoin dengan cepat menghasilkan sentralisasi besar-besaran dari kekuatan produksi dan kekayaan di jaringan Bitcoin. Untuk memberikan beberapa konteks, 87% dari semua Bitcoin yang sekarang dimiliki oleh 1% jaringan mereka, banyak dari koin ini ditambang secara gratis di masa-masa awal mereka. Contoh lain, Bitmain. Salah satu operasi penambangan terbesar Bitcoin telah menghasilkan pendapatan dan keuntungan miliaran. Sentralisasi kekuatan di jaringan Bitcoin sangat sulit dan mahal bagi kebanyakan orang. Jika Anda ingin memperoleh Bitcoin, opsi termudah Anda adalah tambang itu sendiri. Cukup sambungkan perangkat keras khusus, ini peralatan di Amazon, jika Anda tertarik, dan pergi ke kota. Ketahuilah bahwa karena Anda akan bersaing dengan server farm besar-besaran dari seluruh dunia, menghabiskan energi sebanyak negara Swiss, Anda tidak akan dapat menambang banyak beli Bitcoin di bursa. Hari ini, Anda dapat membeli Bitcoin dengan harga $3.500 koin pada saat yang diambil. Catatan, Anda dapat membeli sejumlah kecil Bitcoin. Tentu saja, Anda juga akan mengambil risiko besar dalam melakukan sebagai harga Bitcoin cukup fluktuatif. Bitcoin adalah yang pertama menunjukkan bagaimana cryptocurrency dapat mengganggu model keuangan saat ini, memberi orang kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa ada pihak yang menghalangi. Peningkatan kebebasan, fleksibilitas, dan privasi terus mendorong pergerakan yang terhindarkan menuju mata uang digital sebagai norma baru. Peningkatan manfaatnya. Pengendapan uang dan kekuatan Bitcoin, yang mungkin tidak disengaja, menghadirkan penghalang yang berarti untuk mengadopsi arus utama. Karena tim Intipi telah melakukan penelitian untuk memahami mengapa orang enggan memasuki ruang cryptocurrency. Orang-orang secara konsisten mengutip risiko investasi penambangan sebagai penghalang utama untuk masuk. Solusi mengaktifkan penambangan di ponsel setelah mengidentifikasi hambatan utama untuk adopsi ini. Tim Intipi berangkat untuk menemukan cara yang memungkinkan orang biasa untuk menambang, atau mendapatkan hadiah cryptocurrency untuk menvalidasi transaksi pada catatan transaksi terdistribusi. Sebagai penyegar,
Salah satu tantangan utama yang muncul dengan catatan transaksi terdistribusi adalah memastikan bahwa pembaruan catatan terbuka tidak curang. Meskipun proses Bitcoin untuk memperbarui catatannya terbukti menguji energi uang untuk membuktikan tidak dapat dipercaya, itu tidak terlalu ramah pengguna atau planet. Untuk Pi, kami memperkenalkan persyaratan desain tambahan untuk menggunakan algoritma konsensus yang juga akan sangat ramah pengguna dan idealnya memungkinkan penambangan di komputer pribadi dan ponsel. Dalam membandingkan algoritma konsensus yang ada, proses yang mencatat transaksi ke dalam buku besar terdistribusi. Stellar Consensus Protocol muncul sebagai kandidat utama untuk memungkinkan penambangan yang mengutamakan seluler dan ramah pengguna. Stellar Consensus Protocol, SCP, dirancang oleh David Mazieres, seorang profesor ilmu komputer di Stanford yang juga digunakan sebagai kepala ilmuwan di Stellar Development Foundation. SCP menggunakan bahasa baru yang disebut Perjanjian Bizantium Federasi untuk memastikan bahwa pembaruan pada buku besar terdistribusi akurat dan tidak dapat dipercaya. SCP juga diterapkan dalam praktik melalui blockchain Stellar yang telah beroperasi sejak 2015. Pengenalan yang disederhanakan untuk algoritma konsensus sebelum memperkenalkan algoritma konsensus Pi. Sebaiknya Anda memiliki penjelasan sederhana tentang apa yang dilakukan algoritma konsensus untuk blockchain dan jenis algoritma konsensus yang umumnya digunakan oleh protokol blockchain saat ini. MIS, Bitcoin dan SCP. Bagian ini secara eksplisit ditulis dengan cara yang terlalu disederhanakan demi kejelasan dan tidak lengkap. Untuk akurasi yang lebih tinggi, lihat bagian adaptasi terhadap SCP di bawah ini dan baca protokol-protokol konsensus bintang. Blockchain adalah sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan yang bertujuan untuk memesan secara total daftar transaksi. Sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan adalah bidang ilmu komputer yang telah berlalu selama beberapa dekade. Mereka disebut sistem terdistribusi karena mereka tidak memiliki server yang terpusat tetapi mereka terdiri dari daftar komputer yang terdesentralisasi, disebut node atau peer, yang dapat mencapai konsensus tentang apa itu konten dan urutan total blok. Mereka juga disebut toleransi kesalahan karena mereka dapat mentolerir tingkat tertentu dari node yang salah ke dalam sistem, misalnya hingga 33% dari node bisa rusak dan total sistem terus berjalan. Secara normal, ada dua kategori besar dari algoritma konsensus, yang memilih node sebagai pemimpin yang menentukan blok berikutnya, dan yang tidak ada pemimpin eksplisit tetapi semua node mencapai konsensus tentang apa blok berikutnya setelah bertukar suara dengan mengirim pesan komputer satu sama lain. Sebenarnya kalimat terakhir berisi beberapa ketidakakuratan, tetapi ini membantu kami menjelaskan goresan luas. Bitcoin menggunakan jenis algoritma konsensus pertama, semua node Bitcoin bersaing satu sama lain dalam memecahkan teka-teki kriptografi. Karena solusinya ditemukan secara acak. Pada salah satu node yang menemukan solusi terlebih dahulu, secara kebetulan, terpilih sebagai pemimpin ronde yang menghasilkan blok berikutnya. Algoritma ini disebut bukti kerja, dan menghasilkan banyak konsumsi energi. Pengantar yang disederhanakan untuk Stellar Consensus Protocol Pi menggunakan tipe lain dari algoritma konsensus dan berdasarkan Stellar Consensus Protocol, SCP, dan sebuah algoritma yang disebut Federated Byzantine Agreement, FBA. Algoritma semacu tidak memiliki energi pemborosan tetapi memerlukan banyak pesan jaringan agar node mencapai konsensus tentang blok selanjutnya. Setiap node dapat menentukan apakah suatu transaksi valid atau tidak, MIS. Otoritas untuk melakukan berpindah-pindah dan pengeluaran ganda, berdasarkan pada tangan kriptografi dan riwayat transaksi. Namun, agar jaringan komputer dapat menerima transaksi mana yang akan memesan dalam blok dan urutan transaksi dan blok ini, mereka perlu saling mengirim pesan dan memiliki beberapa putaran pemungutan suara untuk mencapai konsensus. INIG. Pesan semacam itu dari komputer yang berbeda dalam jaringan tentang blok mana yang berikutnya akan terlihat seperti berikut. Semoga kita semua yang memilih blok A menjadi yang berikutnya. Saya memilih blok A untuk menjadi blok berikutnya. Saya mengonfirmasi bahwa node yang saya percaya juga memilih blok A. Yang mewajibkan algoritma konsensus memungkinkan node ini menyimpulkan bahwa A adalah blok berikutnya, dan tidak mungkin ada blok selain A sebagai blok berikutnya. Meskipun langkah-langkah pemungutan suara di atas tampak banyak, internet dan pesan-pesan ini ringan, sehingga algoritma konsensus semacam itu lebih ringan dari bukti kerja Bitcoin. Salah satu perwakilan utama dari algoritma tersebut disebut Byzantine Fault Tolerance, BFT.
Beberapa blockchain teratas saat ini berdasarkan varian BFT, seperti Neo dan Ripple. Salah satu kritik utama BFT adalah bahwa ia memiliki titik sentralisasi, karena pemungutan suara terlibat. Kumpulan node yang ikut dalam quorum, pemungutan suara ditentukan secara terpusat oleh pembuat sistem pada awalnya. Kontribusi FBA adalah bahwa, alih-alih memiliki satu quorum yang ditentukan secara terpusat, setiap node menentukan potongan quorum mereka sendiri, yang pada kelompok akan membentuk quorum yang berbeda. Node baru dapat bergabung dengan jaringan dengan cara yang terdesentralisasi. Mereka menyatakan node yang mereka percayai dan meyakinkan node lain untuk mempercayainya. Tetapi mereka tidak harus meyakinkan otoritas pusat apapun. SCP adalah salah satu contoh FBA. Alih-alih menghabiskan energi seperti dalam bukti algoritma kerja Bitcoin. Simpul SCP catatan bersama dengan menjamin simpul lain di jaringan sebagai tidak dapat dipercaya. Setiap node dalam jaringan membangun sebuah quorum list yang terdiri dari node-node lain dalam jaringan yang anggap mereka tidak dapat dipercaya. Quorum dibentuk berdasarkan potongan quorum anggotanya. Dan validator hanya akan menerima transaksi baru jika dan hanya jika node dalam quorum mereka juga akan menerima transaksi tersebut. Saat validator di seluruh jaringan membangun quorum mereka, quorum ini membantu node mencapai konsensus tentang transaksi dengan jaminan keamanan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Stellar Consensus Protocol dengan melihat ringkasan teknis SCP ini. Adaptasi Pi terhadap Stellar Consensus Protocol, SCP, konsensus algoritma Pi dibangun di atas SCP. SCP telah terbukti secara resmi, Mazieres 2015, dan saat ini diimplementasikan dalam Stellar Network. Tidak seperti Stellar Network yang sebagian besar terdiri dari aparat, IBM, sebagai node. Sungguh untuk mendukung perangkat individu berkontribusi pada tingkat protokol dan mendapatkan ketidakseimbangan, termasuk ponsel, laptop, dan komputer. Di bawah ini adalah pengantar tentang bagaimana Pi menerapkan SCP untuk memungkinkan penambangan oleh individu. Ada 4 peran yang dapat dimainkan pengguna Pi sebagai penambang Pi, yaitu pelopor. Pengguna aplikasi seluler Pi yang hanya mengonfirmasi bahwa mereka bukan robot setiap hari. Pengguna ini menvalidasi kehadiran mereka setiap kali mereka masuk ke aplikasi. Mereka juga dapat membuka aplikasi untuk meminta transaksi, misalnya melakukan pembayaran di Pi ke pionir lain. Penyumbang. Pengguna aplikasi seluler Pi yang berkontribusi dengan memberikan daftar pionir yang dia kenal dan percayai. Secara agregat, kontributor Pi akan membuat grafik kepercayaan global. Duta Besar. Pengguna aplikasi seluler Pi yang memperkenalkan pengguna lain ke jaringan Pi. Node. Pengguna yang merupakan perintis, kontributor yang menggunakan aplikasi seluler Pi. Dan juga menjalankan perangkat lunak simpul Pi di komputer desktop atau laptop mereka. Perangkat lunak simpul Pi adalah perangkat lunak yang menjalankan algoritma inti SCP. Dengan mempertimbangkan informasi grafik kepercayaan yang disediakan oleh kontributor, seorang pengguna dapat memainkan lebih dari satu peran di atas semua peran yang diperlukan. Sehingga semua peran diberi hadiah Pi yang baru dicetak setiap hari selama mereka berkontribusi dan berkontribusi selama hari tersebut. Dalam definisi longgar tentang penambang, sebagai pengguna yang menerima mata uang yang baru dicetak sebagai hadiah atas kontribusi, keempat peran tersebut sebagai penambang Pi. Kami mendefinisikan menambang lebih luas dari arti tradisionalnya yang disamakan dengan mengeksekusi bukti algoritma kerja seperti di Bitcoin atau Ethereum. Pertama-tama, kami perlu menekankan bahwa perangkat lunak node Pi belum dirilis. Jadi bagian ini lebih ditawarkan sebagai desain arsitektural dan sebagai permintaan untuk meminta komentar dari komunitas teknis. Perangkat lunak ini akan memenuhi kebutuhan open source dan juga akan sangat bergantung pada Stellar Core yang juga merupakan perangkat lunak open source tersedia di sini. Artinya, siapapun di komunitas akan dapat membaca, berkomentar, dan memperbaiki. Di bawah ini adalah perubahan yang diusulkan Pi ke SCP untuk mengaktifkan penambangan oleh perangkat individu. Node untuk keterbacaan. Kami mendefinisikan sebagai node yang terhubung dengan benar menjadi apa yang dirujuk kertas SCP sebagai node utuh. Juga, untuk keterbacaan, kami mendefinisikan sebagai jaringan Pi utama menjadi himpunan semua node utuh di jaringan Pi. Tugas utama setiap node harus terhubung dengan benar ke jaringan Pi utama. Secara intuitif, node yang salah terhubung ke jaringan utama mirip dengan node Bitcoin yang tidak terhubung ke jaringan Bitcoin utama. Dalam istilah SCP,
Agar node dapat terhubung dengan benar berarti node ini harus memilih potongan quorum, sehingga semua quorum yang dihasilkan menyertakan node ini berpotongan dengan quorum jaringan.